Melanjutkan part sebelumnya, yang dimana Dazel sedang mengikuti kelas eksorsis di hari pertamanya, dan terlihat seorang instruktur yang bernama Edward ingin menguji murid-muridnya untuk mencoba menggores sebuah batu yang sering digunakan untuk melatih para kesatria gereja. Ia juga ingin melihat bagaimana muridnya menggunakan sihir mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja Sylvia meminta Edward untuk meminta para murid hanya boleh menggunakan sihir cahaya. Semua itu dia lakukan untuk menyingkirkan Dazel dari Akademi Stella. Namun semua rencana Sylvia harus gagal, karena rupanya Levirion telah mengetahui cara agar mereka berdua bisa menggunakan sihir cahaya. Meskipun belum sempurna, namun dengan memanfaatkan partikel udara dan membalikkan dasar dari akar sihir kegelapan, Dazel mampu meniru karakteristik sihir cahaya dengan sempurna. Dan terlihat Edward dan para murid di sana begitu terkejut dengan sihir yang dikeluarkan Dazel. Bahkan sihir itu begitu terang sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan wajah panik Sylvia begitu tidak percaya kalau Dazel mampu menggunakan sihir cahaya. Ia beranggapan jika Dazel benar-benar bisa menggunakan sihir cahaya maka akan menimbulkan sebuah bencana. Karena hal itu Sylvia berpikir keras untuk menghentikan Dazel, dan terlihat Dazel telah bersiap mengarahkan sihirnya ke arah batu di depannya. Sebelum Dazel menembakkan sihirnya, Sylvia terlihat telah merapalkan sebuah sihir pembatalan. Levirion begitu terkejut melihat Sylvia akan melakukan sesuatu kepada tuannya. Levirion begitu marah melihat tingkah laku Sylvia. Ia juga mengatakan, pahlawan itu ingin mengacaukan momen berharga rajaku. Mana mungkin kubiarkan begitu saja. Dan secara bersamaan mereka berdua telah mengeluarkan sihir mereka masing-masing. Dan rupanya sihir Sylvia tidak mampu menembus sihir Dazel. Sylvia yang melihat itu begitu kesal karena dispel miliknya tidak mampu membatalkan sihir Dazel. Akan tetapi penghalang suci miliknya masih mampu membelenggu Dazel. Sylvia juga mengatakan kalau penghalang sucinya tidak akan hancur dengan mudah karena sihir itu terhubung langsung dengannya. Levirion begitu marah melihat Sylvia telah membelenggu tuannya. Tanpa pikir panjang Levirion akan memberikan semua sihir kegelapannya kepada Dazel. Dan terlihat sihir Levirion langsung mengarah tepat menuju Dazel. Dazel begitu heran melihat sebuah laser telah menuju ke arahnya. Dan terlihat sihir Levirion langsung menyatu dengan sihir Sylvia yang mengakibatkan sihir itu semakin kuat. Karena hal itu, Dazel tidak mampu mengontrol sihirnya, dan secara mengejutkan, sihir itu langsung berbalik menyerang Dazel dan Sylvia. Karena yang dikatakan Sylvia barusan kalau penghalang miliknya terhubung langsung dengannya yang mengakibatkan sihir itu juga berbalik padanya, dan tak lama kemudian sebuah ledakan pun terjadi di sana. Meskipun ledakan itu sangat dahsyat namun Dazel dan Sylvia terlihat baik-baik saja. Dengan sangat khawatir, Levirion langsung berlari ke arah Dazel sambil menanyakan kondisinya. Namun anehnya yang membalas pertanyaan Levirion barusan bukanlah Dazel melainkan Sylvia. Levirion yang mendengar itu langsung menghentikan langkahnya dan melirik ke arah Sylvia. Sambil berusaha berdiri Sylvia mengatakan kalau dia baik-baik saja dan itu adalah salahnya karena sihir itu memang belum stabil. Sambil memegang kepalanya Dazel juga mengatakan kalau sangat mustahil untuk menahan dua sihir iblis tingkat tinggi seperti Dazel dan Levirion. Tak lama kemudian mereka saling menatap dan bertanya mengapa wajah mereka sangat mirip, dan terlihat Levirion begitu syok dengan apa yang telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka bertiga telah berkumpul di halaman belakang Akademi Stella, dan rupanya jiwa mereka berdua telah bertukar tubuh. Jadi buat sementara Mimin bakal manggil Dazel yang berada di tubuh Sylvia begitu juga dengan Sylvia. Ya intinya sementara Mimin balik dulu penyebutan tokohnya biar gak bingung manggilnya. Sambil mencoba sihirnya Dazel mengatakan kalau selama 700 tahun baru kali ini dia mengalami pembalikan sihir. Ia juga beranggapan karena benturan dari 3 sihir mereka mengakibatkan kecacatan dalam proses pengubahan formula sihir. Karena itu pula Dazel begitu kagum dengan sihir cahaya. Dengan wajah pucat Sylvia bertanya apakah Dazel bisa mengembalikan mereka seperti semula. Karena Sylvia tidak bisa terus-menerus menutupi kejadian itu. Mendengar itu Dazel menegaskan kalau dia juga tidak tahu cara untuk mengembalikan mereka berdua. Meskipun Dazel memiliki perpustakaan yang penuh dengan pengetahuan sihir, dia merasa kalau Levirion telah mengingat semua isi di dalam perpustakaan itu. Mendengar itu Levirion langsung membenarkan semua ucapan Dazel karena dia memang telah mengingat semua isi di dalam perpustakaan tersebut. Meskipun Levirion mengingatnya namun pengecualian untuk sihir suci manusia. Ia sengaja menghapus semua isi tentang sihir suci dari ingatannya. Setelah mendengar itu Sylvia langsung memukul kepala Levirion. Di saat mereka berdua sedang bertengkar, Dazel telah mengaktifkan sihir teleportasinya.
Ia juga mengatakan kalau dia tidak punya pilihan lain selain menyusup langsung ke dalam perpustakaan pada malam hari sampai semua orang di istana tertidur. Ia juga akan bersembunyi di kamarnya dan menyuruh Sylvia juga untuk bersembunyi di kamarnya, karena Dazzle tidak bisa berpura-pura menjadi seorang pahlawan. Sylvia begitu terkejut setelah Dazzle mengatakan itu. Dengan sangat panik Sylvia mengatakan kalau dia tidak bisa memasuki kamarnya dengan wujudnya yang sekarang, karena pasti akan ada orang yang salah paham. Akan tetapi Dazzle telah menghilang dari hadapannya, dan di malam hari, terlihat seseorang dengan zirah kesatria telah sampai di suatu tempat, dan rupanya sosok itu datang menemui Sylvia. Ia juga menyuruh Sylvia untuk bergegas karena mereka akan bersiap menyusup ke dalam kastil. Dan rupanya sosok itu adalah Dazzle dengan zirah mantikor miliknya. Sylvia yang melihat itu sangat terkejut dengan apa yang dipakai oleh Dazzle. Namun dengan santainya Dazzle mengatakan kalau zirah itu sering dia pakai di rumahnya. Karena pakaian milik Sylvia tidak praktis untuk di medan tempur. Dengan sangat marah Sylvia mengatakan, "Orang macam apa yang memakai zirah tempur di rumahnya?" Ucap Sylvia yang begitu kesal. Akan tetapi Dazzle tidak begitu peduli dengan ocehan Sylvia. Sambil menggenggam tangan Sylvia ia mengatakan kalau dia akan mengaktifkan sihir teleportasinya. Singkat cerita di kamar Dazzle, terlihat Dazzle menyuruh Sylvia untuk bergegas menuju perpustakaan. Namun di saat Dazzle membuka pintu kamarnya, rupanya Luna telah berdiri di depan kamarnya. Melihat itu Luna langsung menutup kembali pintu kamar Dazzle. Dazzle dan Sylvia begitu panik karena Luna telah melihat mereka berdua. Dengan sangat malu Luna mengatakan kalau ini sudah kedua kalinya Dazzle membawa seorang wanita ke kamarnya. Sampai-sampai Luna membayangkan kemesraan mereka berdua. Bahkan ia melihat sendiri kalau wanita itu menggunakan zirah Dazzle dan berpegangan tangan sambil mengatakan sesuatu yang akan memicu perang di kamarnya. Karena tidak ingin mengganggu tuannya, Luna langsung berlari menjauhi kamar Dazzle sambil mengatakan kalau dia akan berpura-pura tidak melihatnya. Singkat cerita di perpustakaan iblis, terlihat Dazzle dan Sylvia telah melakukan eksperimen sihir kepada tubuh mereka. Namun Sylvia begitu kecewa karena dari semua hal yang telah mereka coba tidak ada satupun yang bisa mengembalikan kondisi mereka. Namun Dazzle beranggapan kalau semua sihir yang mereka coba tidaklah sia-sia. Karena pada dasarnya mereka telah mengerucutkan sihir yang tidak bisa digunakan untuk mengembalikan mereka. Yang intinya masih ada beberapa sihir yang belum mereka coba. Lalu Sylvia bertanya kepada Dazzle mau sampai kapan tubuh mereka mengecil. Karena pasti akan menimbulkan masalah baru. Dengan santainya Dazzle mengatakan dalam waktu 5 menit tubuh mereka akan kembali normal, dan tanpa mereka sadari, waktu telah berganti pagi. Sylvia sangat panik karena sebentar lagi semua orang di kastil iblis akan segera bangun. Karena Sylvia mampu merasakan seseorang akan mendatangi mereka berdua. Sylvia juga merasa heran mengapa iblis muda datang ke perpustakaan sepagi ini. Dan dengan santainya Dazzle mengatakan kalau sudah jelas agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Dazzle langsung mengaktifkan sihir teleportasinya untuk mengantar Sylvia ke rumahnya. Namun Sylvia menghentikan Dazzle dan mengatakan kalau sebelumnya ia sudah pernah bilang kalau dia tidak bisa kembali ke rumahnya dalam wujudnya sekarang. Tapi dia juga tidak boleh tiba-tiba menghilang. Dan jika semua orang tahu kalau Sylvia telah menghilang maka akan terjadi kekacauan di gereja dan bahkan di kerajaan. Dan karena hal itu juga mau tidak mau, Sylvia meminta Dazzle untuk berpura-pura menjadi dirinya sampai kondisi mereka kembali seperti semula. Setelah mendengar itu Dazzle merasa keberatan dengan permintaan Sylvia barusan. Akan tetapi Dazzle langsung kepikiran sesuatu, ia mengatakan kalau sudah lama sekali dia tidak menemukan petunjuk tentang kekuatan cinta. Dan mungkin dengan berada di tubuh Sylvia sekarang, mungkin dia akan menemukan sebuah petunjuk. Setelah memikirkan itu, Dazzle langsung menyetujui permintaan Sylvia. Sylvia begitu curiga dengan sikap Dazzle yang begitu antusias setelah mendengar permintaannya. Dan rupanya seseorang telah mendengar semua pembicaraan Dazzle dan Sylvia barusan. Sambil tersenyum sosok ini seperti akan melakukan sesuatu kepada mereka berdua. Beberapa waktu kemudian di kamar Dazzle, terlihat Sylvia sedang mengganti pakaiannya. Dan rupanya Sylvia bisa merasakan kalau tubuh Dazzle begitu kokoh dan dipenuhi aliran sihir yang begitu kuat. Ia begitu kagum dengan tubuh Dazzle. Dan di saat ia ingin memakai seragamnya Sylvia langsung menutup matanya karena dia tidak ingin melihat pedang keramat milik Dazzle. Dan tak lama kemudian wajahnya langsung memerah di saat ia baru ingat kalau sekarang Dazzle berada di tubuhnya. Dan bertanya bagaimana Dazzle mengganti pakaiannya tanpa melihat perabotan pribadinya. Lalu scene berpindah di kediaman Sylvia. Dan terlihat Dazzle menjentikan jarinya. Dan terlihat pula zirah yang dia kenakan langsung hilang dalam sekejap. Dan terlihat ia telah berganti pakaian tanpa melihat perabotan Sylvia. Hadeh Mubazir.
namun sontak ia merasakan sesuatu. Tak lama kemudian aliran mana yang begitu besar keluar dari tubuhnya. Dazel begitu kagum dengan tubuh kecil milik Sylvia. Karena saat di pertempuran terakhirnya tubuh Sylvia mampu menahan sihir kuno miliknya tanpa masalah. Singkat cerita, terlihat Dazel telah berada di kastilnya untuk menjemput Sylvia. Sambil memberi salam kepada Sylvia, dengan wajah datar ia juga mengatakan kalau tubuh Sylvia begitu bagus. Sylvia yang mendengar itu begitu malu dan memanggil Dazel iblis mesum. Lalu scene berpindah di Akademi Stella, dan terlihat teman Sylvia telah menyapa Dazel di sana. Ia begitu khawatir dan bertanya kepada Dazel apakah telah terjadi sesuatu padanya. Karena sejak kemarin Sylvia tidak datang menemuinya, yang padahal kemarin mereka sudah berjanji untuk makan siang bersama. Dazel yang mendengar itu langsung beralasan kalau kemarin dia sedang makan bersama teman lainnya. Setelah mendengar itu teman Sylvia merasa heran. Karena rupanya Sylvia tidak memiliki seorang teman pun kecuali dia, dan karena hal itu juga dia langsung bertanya apakah Dazel sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Bentar cuy, Mimin jadi agak pusing ini manggilnya. Tapi Mimin lanjut aja ya seperti yang Mimin bilang di awal kalau penyebutan tokonya sementara Mimin tukar dulu. Dazel begitu panik setelah mengetahui semua itu, ia juga tidak menyangka kalau Sylvia hanya memiliki satu teman. Karena hal itu juga Dazel tidak boleh melakukan kesalahan lagi agar dia tidak dicurigai. Tanpa pikir panjang Dazel langsung mengaktifkan mata iblisnya, untuk mencari tahu kelemahan teman Sylvia, dan lucunya, teman Sylvia yang melihat Dazel menatapnya mengatakan, "Kenapa matamu merah banget bikin merinding? Apa telah terjadi sesuatu dengan matamu? Sepertinya itu menyakitkan aku Hilya," ucapnya, dan terlihat sirkuit mana teman Dazel rupanya berwarna kuning, yang menandakan kalau dia termasuk kelas support. Dan dari arah belakang teman Sylvia terlihat Levirion yang menggeram kesakitan. Kayaknya si Levirion baru selesai mengikuti doa pagi. Dazel yang melihat Levirion begitu senang karena dia datang di waktu yang sangat tepat. Tanpa pikir panjang Dazel langsung meminta teman Sylvia untuk menyembuhkan Levirion terlebih dahulu. Levirion yang menyadari itu langsung melihat ke arah mereka berdua. Teman Sylvia langsung berjalan ke arah Levirion sambil menanyakan kondisinya. Dan terlihat pula Dazel ingin menyampaikan sesuatu kepada Levirion, namun Levirion tidak mengerti dengan apa yang ingin disampaikan Dazel padanya, dan rupanya Dazel menyuruh Levirion untuk membuat teman Sylvia sibuk. Namun konyolnya, Levirion mengira kalau Dazel sedang dalam bahaya, dan menyuruh Levirion untuk menghajar teman Sylvia. Levirion begitu terkejut karena gadis mungil itu telah membahayakan tuannya, dan lucunya sambil menatap gadis itu Levirion mengatakan, "Hei, apa yang membuatmu spesial? Cepat beritahu aku." Teman Sylvia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Levirion padanya. Bahkan Dazel juga merasa heran dan bertanya-tanya apa yang sedang Levirion lakukan. Namun dia juga gak peduli sih asal teman Sylvia tidak mendekatinya untuk sementara waktu. Sedangkan para murid yang melihat Levirion menganggapnya sedang PDKT dengan teman Sylvia. Lalu scene berpindah ke gereja suci. Di dalam gereja suci terlihat Sylvia terbaring lemas di lantai. Ia juga baru tahu betapa menyiksanya jika seorang iblis mengikuti doa pagi. Ia bisa merasakan kalau tubuhnya seperti dibakar luar dalam. Ia juga bertanya-tanya mengapa Dazel sampai melakukan ini semua hanya untuk sesuatu yang bodoh seperti cinta. Namun sebelum dia ingin memikirkan alasan Dazel lebih jauh, dengan tubuh lemasnya Sylvia ingin secepat mungkin keluar dari dalam gereja. Lalu scene berpindah ke kelas eksorsis. Terlihat Sylvia telah bertanya kepada Dazel. Karena Dazel datang terlambat dan menuduhnya telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Dengan gugup Dazel mengatakan kalau dia tidak melakukan apapun, dan rupanya sepanjang hari Dazel telah berkeliling sambil menanyakan sesuatu tentang cinta ke para murid yang ditemuinya. Setelah melihat reaksi dari orang yang ditanyainya, ia semakin yakin kalau kekuatan cinta adalah salah satu rahasia nasional di kerajaan manusia. Karena sudah terlambat mereka berdua langsung berjalan untuk mengikuti kelas eksorsis. Para murid yang melihat mereka berdua jalan bersama merasa kagum karena Sylvia tidak memandang status, dan juga akhir-akhir ini Sylvia sering sekali bertanya banyak hal tentang cinta. Sylvia begitu heran mengapa para murid terus memandangnya, dan terlihat instruktur Edward telah berdiri sambil menghadang mereka berdua. Ia juga mengatakan, "Baru minggu pertama, tapi kau telah berani datang terlambat," ucapnya, dan rupanya semua ucapan itu dilontarkan kepada Sylvia yang berada di tubuh Dazel. Ia juga menyuruh Sylvia untuk push up 100 kali, dan tentu saja untuk Dazel yang berbeda di tubuh Sylvia. Dengan sangat ramah Edward memperbolehkan Sylvia untuk mengikuti kelas tanpa mendapatkan hukuman. Sambil melihat Sylvia yang sedang push up Dazel mengatakan,
Oh, jadi ini hak istimewa yang tidak adil di kerajaan manusia. Sylvia yang mendengar itu begitu kesal karena dia merasa selalu mendapat sial, namun para murid begitu kagum melihat Sylvia. Beberapa waktu kemudian, terlihat Edward telah mengumpulkan para muridnya. Ia juga mengatakan kalau latihan hari ini mereka akan melakukan kegiatan khusus, dan rupanya Edward berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan kelas lain. Para murid yang mendengar itu begitu panik karena jumlah mereka yang sangat sedikit. Meski begitu mereka berpikir masih memiliki harapan karena Sylvia berada di kelas mereka, dan tak lama kemudian, sambil melihat ke belakang, Edward menyuruh para muridnya untuk diam karena penantang mereka telah datang, dan rupanya kelas yang akan bertanding dengan Dazzle dan yang lainnya adalah kelas Templar yang dipimpin oleh Ronald. Para murid begitu panik setelah mereka mengetahui kalau kelas Templar yang akan menjadi lawan mereka, karena kelas itu termasuk kelas elit, bahkan kelas mereka dipenuhi putra bangsawan. Setelah melihat mereka, Dazzle bertanya kepada Sylvia tentang sekuat apakah mereka dan apa keahliannya. Lalu Sylvia menjawab kalau kelas Templar lebih mengutamakan pengetahuan di medan pertempuran, dan mereka juga memiliki keahlian dalam memadatkan sihir menjadi sebuah senjata yang sangat kuat. Setelah mendengar itu Dazzle mengatakan, aku ingat gaya bertarung seperti itu. Meski tidak semenyebalkan gaya bertarungmu yang sangat sulit kuprediksi. Sylvia yang mendengar itu begitu senang dan menganggapnya sebagai pujian untuknya. Terlihat Ronald langsung menemui Edward sambil mengatakan kalau mereka tidak akan pernah menolak sebuah tantangan, dan terlihat pula Edward begitu senang karena Ronald mau menerima undangannya. Dazzle baru sadar kalau dia pernah bertemu dengan Ronald di ujian masuk beberapa minggu yang lalu. Tak lama kemudian Ronald langsung berjalan ke arah Dazzle. Dazzle bertanya-tanya mengapa Ronald datang menghampirinya. Ronald langsung memberi hormat kepada Dazzle. Namun Dazzle tidak begitu peduli yang membuat Sylvia begitu panik, dan rupanya pada saat Dazzle mengeluarkan skill Meteor Storm-nya di saat ujian masuk akademi, rupanya Ronald mengira kalau Sylvia lah yang telah melakukan sihir itu. Dazzle begitu kaget saat mengetahui itu, karena Ronald mengira kalau skill itu milik Sylvia. Sambil menunjuk Sylvia yang berada di tubuh Dazzle, ia mengatakan kalau dia begitu heran mengapa Sylvia membiarkan rakyat jelata seperti Dazzle diizinkan masuk di Akademi Stella. Ia juga begitu kesal karena Dazzle selalu menempel pada Sylvia. Dengan polosnya Dazzle mengatakan kalau dia tertarik pada Sylvia bahkan sampai dia tidak bisa tidur karena memikirkannya. Para murid yang mendengar itu merasa kagum pada Sylvia karena dia berani mengatakan itu di depan umum. Terlihat Ronald begitu kecewa setelah Dazzle mengatakan hal tersebut. Namun yang membuat Dazzle tertarik pada Sylvia adalah rahasia kekuatannya. Di depan banyak orang Ronald mengatakan kalau dia ingin mengundangnya untuk bergabung dengan kelas Templar. Ia juga akan merasa terhormat jika Sylvia menerima undangan itu. Ia juga menambahkan kalau kelas itu sangat cocok untuk pahlawan sepertinya dan bahkan seluruh bangsawan akan memberikan dukungan penuh padanya. Tanpa pikir panjang Dazzle langsung menolak permintaan itu. Dan terlihat Ronald langsung terdiam membatu setelah menerima penolakan telak dari sosok pahlawan di depannya. Sambil berbisik Sylvia menyuruh Dazzle agar dia tidak berbicara sembarangan dengan tubuhnya. Namun Dazzle merasa kalau ucapan tidaklah salah, karena Sylvia mampu menghadapinya seorang diri. Ia juga mengatakan kalau seharusnya Sylvia meminta kenaikan jabatan yang setara dengan raja. Sylvia yang mendengar itu menjelaskan kalau cara kerja di dunia manusia tidak semudah seperti apa yang dikatakan Dazzle. Setelah mendengar itu Dazzle langsung bertanya apakah Sylvia merasa kalau mereka berdua setara. Sylvia begitu malu setelah Dazzle mengatakan itu karena dia tidak pernah merasa kalau dia setara dengan Dazzle. Karena tidak ingin ditolak Ronald langsung mengajak Dazzle untuk bertaruh. Kalau kelas Ronald dapat memenangkan pertandingan itu, maka Dazzle harus bergabung dengan kelasnya. Dan tanpa pikir panjang Dazzle langsung menerima taruhan tersebut tanpa ragu. Ronald sangat senang mendengar itu. Sambil berjalan pergi Dazzle mengatakan kalau Sylvia tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun Sylvia langsung mengatakan kalau akan ada banyak hal yang harus dikhawatirkan. Para murid yang mendengar itu mengira kalau Dazzle menentang Sylvia untuk berganti kelas. Sambil berbalik Dazzle mengatakan kalau Sylvia telah melupakan satu hal. Dengan wajah serius Dazzle mengatakan kalau saat ini dia adalah seorang pahlawan dari kerajaan manusia. Karena hal itu juga dia tidak perlu menahan diri mengeluarkan kekuatannya. Karena tidak akan ada orang yang mempermasalahkannya. Sylvia begitu terkejut dengan apa yang dikatakan Dazzle barusan. Ia juga menyuruh Dazzle untuk tidak membunuh manusia dengan tubuh miliknya. Oke cuy, manuanya udah mentok. Jadi Mimin bakal nunggu dulu sampai update terbaru manuanya keluar. Oh iya, buat kalian yang nanya judul manuanya apa, kalau gak salah judulnya Retired Demon King cuy.
Buat manhwa berikutnya Mimin bakal bawain manhwa baru lagi. Ditunggu aja ya. Oke kalau gitu Mimin pamit dulu sampai jumpa di video selanjutnya.